Ya, kejujuran fans Belanda melihat banyak pemain bertalenta pilih bergabung dengan Timnas Indonesia. War tiket Timnas Indonesia U23 versus Irak melanda Qatar, website sempat error dan ludes dalam 10 menit saja. Kiprah Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 sampai ke telinga bos Cristiano Ronaldo. Beginilah responnya. Dan masyarakat Vietnam bingung, Timnas Indonesia bisa rekrut pemain keturunan tanpa bayaran uang selangit. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, mereka para fans Belanda yang sudah tahu jika banyak pemainnya yang kini membela Timnas Indonesia bukannya marah. Mereka malah memberikan dukungan, bahkan banyak fans Belanda yang berharap agar bisa bertemu dengan Indonesia di ajang Piala Dunia suatu saat nanti. Oke, mereka gagal menembus NL, tapi mereka tetap keren untuk mewakili negara Anda. Tulis salah satu netizen di kolom komentar unggahan SC Hirinfin. Ya, akan lebih bagus kalau mereka bisa lolos ke Piala Dunia, komentar netizen lainnya. Timnas Indonesia sendiri memang harus kalah dengan skor 2-0 dari Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Setelah gagal menembus final, Timnas Indonesia sendiri akan melakoni laga perebutan peringkat ketiga menghadapi Irak pada hari Kamis 2 Mei malam nanti. Sementara war tiket laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 melanda Qatar. Ya, siapa lagi penyebabnya kalau bukan supporter Timnas Indonesia U23? Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 akan melawan Irak di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada Kamis malam esok pukul 10:30. Dan pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Kalau menang, Indonesia otomatis akan lolos. Tapi kalau kalah, skuad Garuda Muda harus masih melawan Junea, wakil dari zona CAF. Dan menurut supporter Indonesia yang berbasis di Qatar, website penjualan tiket sempat error setelah dibuka. Tapi tiket pun langsung ludes selama 10 menit. Seperti saat pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan, tiket yang dijual sekitar 10.000 dan terisi 8.792 orang. Dukungan untuk Timnas Indonesia U23 justru semakin mengalir untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade. Ditambah lagi ini merupakan pertandingan terakhir Rafael Struijk dan kawan-kawan di Qatar, sehingga WNI yang berada di sana ingin memaksimalkan untuk memberikan dukungan. Ya, seperti kemarin Senin malam, Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar sempat memerah. Timnas Indonesia kemarin bertanding melawan Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024. Benar saja, stadion memang hampir full dengan supporter Indonesia kalau melawan Uzbekistan. Hanya sedikit saja pendukung Uzbeks di tribun. Dan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Stadion Abdullah bin Khalifa benar-benar seperti kandang Timnas Indonesia U23. Saking seringnya Indonesia bermain di sana, netizen menyebut stadion itu dengan GBK atau Gelora Abdullah bin Khalifa. Ya, bagaimana dengan head-to-head versus Irak nanti? Ini memang merupakan pertemuan pertama kedua tim di Piala Asia U23. Rupanya Timnas Indonesia U23 pernah berjumpa dengan Irak U23, tepatnya di tahun 2006 silam dalam Asian Games yang digelar di Qatar juga. Saat itu kedua tim masuk di grup B bersama Suriah dan Singapura. Timnas Indonesia U23 langsung berjumpa dengan Irak U23 di laga pertama grup B, tapi sayangnya memang hasilnya berakhir memalukan. Garuda Muda babak belur dengan skor kekalahan 0-6 dalam laga tersebut. Lalu Timnas Indonesia U23 waktu itu juga kalah 1-4 dari Suriah dan bermain imbang 1-1 melawan Singapura. Garuda Muda pun terpaksa mengakhiri musim itu dengan status juru kunci grup B dengan hanya meraih 1 poin serta memasukkan 2 gol dan kebobolan sebanyak 11 gol. Tapi memang saat ini nyatanya kegemilangan Marcelino Ferdinand dan kolega juga sampai ke telinga CEO Al Nassr Guido Fienga. Klub yang menaungi bintang dunia Cristiano Ronaldo. Hal ini dibeberkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo yang melakukan pertemuan dengan Guido Fienga baru-baru ini. Dalam sebuah pertemuan dengan Fienga, Dito membahas kemungkinan kerjasama antara Al Nassr dan Indonesia, dan salah satu poin yang dibahas adalah scouting terhadap para pemain Indonesia.
Dito menyampaikan kepada Vyenga bahwa ada banyak pesepak bola bertalenta dari Indonesia dengan mengambil contoh dari timnas Indonesia U23 yang berprestasi di Piala Asia U23 2024. Yang tidak kalah penting, kami juga membahas potensi talenta scouting ya bagi pesepak bola potensial Indonesia yang ingin berkarir di Al Nassr. Saya sampaikan kepada Mr. Vyenga bahwa Indonesia punya banyak sekali pesepak bola muda yang bertalenta. Dan capaian timnas U23 kita itu salah satunya adalah buktinya, kata Dito. Al Nassr pun berpotensi merekrut pemain asal Indonesia di masa depan jika ada bakat yang menjanjikan di suatu hari nanti. Nah, sebagai catatan, Dito dan Vyenga juga membahas kemungkinan Al Nassr berkunjung ke Indonesia untuk melaksanakan laga persahabatan. Kalau begitu, maka Cristiano Ronaldo juga berpotensi bermain sepak bola di Indonesia dalam waktu dekat. Ya, meski begitu ternyata masyarakat Vietnam ternyata bingung loh dengan timnas Indonesia. Kok bisa merekrut pemain keturunan tanpa bayaran uang selahit? Apalagi para pemain itu rela berganti kewarganegaraan. Ya, terbaru ada Martin Paes resmi menjadi WNI. Penjaga gawang FC Dallas ini mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada Selasa 30 April kemarin. Sebelumnya, sudah ada sederet nama pemain naturalisasi yang berkualitas yang menjadi WNI. Mereka adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Jay Itse, Sheni Patinama, Justin Hubner, dan juga lainnya. Hal itu pun membuat media Vietnam Sohavn takjub sebab Indonesia lewat PSSI rela mengucurkan uang untuk biaya perjalanan mendatangkan pemain-pemain itu ke tanah air tapi tidak memberikan iming-iming sejumlah uang. Indonesia sampai mengeluarkan uang untuk memujuk bintang-bintang Eropa melakukan naturalisasi. Pemain dari Eropa keturunan Indonesia melakukan naturalisasi dan mengabdi di tim nasional bukan karena mendapatkan gaji besar loh, kata media tersebut. Ya, situasi ini tentu saja menjadi pertanyaan besar bagi Soha sebab beberapa pemain keturunan yang memperkuat tim-tim nasional di Asia Tenggara kerap harus dibujuk dengan iming-iming uang yang bernilai fantastis. Soha lalu berusaha mencari tahu dan akhirnya menemukan kesimpulan. Ternyata Jay Itse dan kawan-kawan disebut memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tapi mereka punya darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka. Mereka punya rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia, kata Soha. Ya, timnas Indonesia U23 sendiri masih terbuka lebar untuk menjadi juara 3 Piala Asia U23 sekaligus tiket Olimpiade 2024 Paris. Pertandingan ini timnas Indonesia U23 akan kembali diperkuat oleh Rafael Struijk yang sempat absen karena akumulasi kartu. Nah, krisis pemain pelapis Irak U23, kedalaman skuad timnas Indonesia U23 ternyata lebih baik dibandingkan Irak U23 khususnya dari lini pertahanan saat ini. Berbeda dari Rizky Ridho yang absen dan masih bisa digantikan oleh Komang Teguh, hal yang serupa tidak terjadi dari Irak. Dikutip dari laman Irak Newspaper, nah ternyata Irak kalah ketika sang pelatih Radi Shenanshil melakukan rotasi di lini belakangnya. Hilangnya Muntader Mohamed di laga kontra Jepang pun menjadi alasan kekalahan Irak atas Jepang kemarin. Dan timnas Indonesia U23 juga masih bisa mengimbangi Uzbekistan sebagai tim termahal di antara semifinal Piala Asia U23 lainnya. Bahkan harga satu pemain saja sudah setara dengan satu skuad timnas Indonesia U23. Tapi menariknya Garuda Muda menjadi tim pertama yang tidak kebobolan di babak pertama dari Uzbekistan. Dan hal ini membuat nilai pasar pada laga tersebut tidak berpengaruh pada permainan di lapangan. Dan berbeda dari Irak, Zaid Tahsyan dibuat tidak berdaya oleh Jepang yang juga punya skuad mahal. Dengan timnas Indonesia U23 yang punya total nilai skuad lebih tinggi dari Irak, maka tentu timnas Indonesia bisa memanfaatkan titel Irak sebagai skuad dengan nilai pasar paling kecil di antara semifinalis. Dan ambisi Sintayong juga target yang sudah terlampaui timnas Indonesia U23 sudah tak punya beban untuk meraih apapun di Piala Asia U23. Apapun hasil pertandingan ini, timnas Indonesia U23 sudah mencetak sejarah bagi Indonesia U23. Tim sepak bola Indonesia pun tidak pernah mematok untuk lolos ke Olimpiade sehingga pemain dipastikan bisa bermain lebih lepas. Tapi meski begitu, ada ambisi Sintayong untuk membuat timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade yang memicu motivasi pemain untuk menang dari Irak. Ya, berbeda dari Irak yang sebelumnya ditargetkan sebagai juara Piala Asia 23 dan lolos ke Olimpiade, tekanan sudah terlihat bahkan sejak perempat final melawan Vietnam. Tapi dengan Rafael Struijk CS yang bermain lebih lepas, maka tentu tekanan hanya akan terjadi di skuad Irak saja dan bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia U23.